guru beserta staff yang saya hormati pula. Nah, dengan mengaturkan rasa alami upabio, sudah banyakkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Kita lagi sekali mengucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak dan Ibu, orang tua atau wali murid kelas 1 yang saya banggakan. Nah, dalam hal ini kita akan membahas terkait dengan visi dan misi sekolah SD nomor 2 sini. Nah, adapun visi kami di SD nomor 2 sininya yang disayangkan, bisa dilihat harus bisa ke samping ini. Nah, Bapak dan Ibu tidak usah tegang, kita santai saja. Ya, penting kita sudah bisa bertulis. Nah, ini yang adapun visinya SD nomor 2 sebenarnya kita lihat bersama-sama saja. Terwujudnya peserta didik yang berdaya saing global, memahami teknologi digital dan cinta lingkungan yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Ini yang didengung-dengungkan sekarang, profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian adapun indikatornya yang akan kita capai di sekolah ini, yang satu berlandaskan profil pelajar Pancasila, terwujudnya sebagai landasan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Satu, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, dan menjadi pelajar sepanjang hayat, membentuk generasi yang memiliki keinginan kuat untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Bisa dibaca tidak dari belakang? Bisa kelihatan tidak? Kita sama-sama aja. Ya. Nah, dari itu, dari pembelajaran yang aktif dan sesuai zaman dengan mengembangkan kemampuan aktivasi diri serta dengan teknologi berketerampilan abad ke-21. Nah, itulah yang utamanya dalam visi kita di sekolah ini. Nah, kemudian visi ini akan dijabarkan melalui misi. Nah, sekarang ada visi, ada misi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengarkan seperti visi dan misi. Nah, inilah ada 10 misi yang akan kita laksanakan atau terkait dengan penjabaran visi dari sekolah kita. Dan yang pertama, bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia. Itu yang penjabaran yang tadi. Kemudian yang selanjutnya, mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Nah, dalam bidang akademik mungkin Bapaknya sudah banyak yang tahu. Kemudian ada di materi di kelas, kemudian dalam akademiknya di lapangan. Nah, yang ketiga, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan komunitas belajar sepanjang hayat, dan kita tetap belajar sebasih itu. Yang keempat, membina kemandirian peserta didik. Yang kelima, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan profil pelajar Pancasila. Yang nomor 6, memfasilitasi pembelajaran dengan mengedepankan persamaan dalam proses pembelajaran di mana peserta didik dapat saling membantu. Yang ketujuh, mewujudkan kegiatan belajar mengajar dengan berbagai pendekatan dan model pembelajaran. Nah, kemudian misi yang ke-8, mewujudkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad ke-21. Nah, yang ke-9, mewujudkan warga sekolah yang berwawasan dan berdaya saing global. Dan yang terakhir, nomor 10, menanamkan rasa cinta kasih sayang dan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai wahana pembelajaran. Nah, itu ada 10 misi kita dapatkan dari visi yang tadi. Nah, kemudian berdasarkan dari visi dan misi, kami membuat rencana kerja tahunan di SD nomor 2 sininya. Nah, untuk memenuhi, untuk menjalankan visi dan misi itu harus ada rencana kerja. Nah, kemudian untuk
Untuk rencana kerja berikutnya adalah kemampuan literasi dan numerasi. Nah, kemudian dari peningkatan kemampuan literasi dan numerasi, satu, melaksanakan Kamis aksi literasi galaksi Garuda. Ya. Nah, setiap hari Kamis kami di sekolah mengumpulkan semua anak-anak di halaman sekolah. Kemudian ada yang bercerita, kemudian ada yang berpantun, ada yang berpuisi. Itu kadang terlibat dengan literasi untuk membaca dan memahami dengan isi bacaan tersebut. Itu sudah kami laksanakan setiap hari Kamis. Nah, kemudian pembuatan mading sekolah setiap bulan itu sudah kami sediakan papan-papan apa kreativitas daripada anak-anak, apa yang bisa dia kerjakan atau diciptakan, apakah dia puisi atau cerita, nanti ditempel semua di majalah dinding di sekolah. Nah, kemudian yang ketiga ada pembuatan taman literasi siswa. Nah, sekarang kita di pojok, paling pojok dekat dengan kebun karang itu kita sudah punya. Nah, baru-baru selesai, itu adalah dananya dari dana BOS semua. Nah, kemudian selanjutnya pengembangan literasi melalui media massa, cetak atau elektronik. Nah, kemudian ini pengembangan literasi ini di guru-guru SD nomor 2 Seminyak kemarin dengan anak-anaknya sudah mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di SMP negeri. Kita juga bisa menghasilkan yang terbaik berkat bimbingan daripada teman-teman guru di sekolah. Kemudian yang selanjutnya pelaksanaan bimbingan bagi siswa kelas 5 untuk AKM. Karena dari hasil peningkatan kualitas dan mutu pendidikan ini yang menjadi barometer itu adalah kelas 5. Karena tidak adanya ujian nasional yang dipakai dengan kelas 5 yang disebut dengan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Dan nanti ini akan dilakukan di tanggal 30 dan tanggal 31. Yang dites langsung melalui komputer kelas 5. Nah, ini akan berpengaruh kepada rapot mutu pendidikan di SD nomor 2 Seminyak. Nah, secara umum rata-rata rapot mutu pendidikan. Kita lanjut dengan kunjungan rutin ke perpustakaan. Ini sudah terlaksana. Setiap kelas ada jadwalnya. Kemudian pelaksanaan kotak sarapan pagi itu adalah di masing-masing kelas ada sebelum masuk kelas belajar. Siswa sudah diberikan beberapa pertanyaan oleh gurunya. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan kembali pengetahuan-pengetahuan atau menggembleng kembali pada siswa kita yang masih mengingat pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian yang selanjutnya pelaksanaan berbagai praktek baik bersama komunitas belajar. Ini adalah untuk meningkatkan kemampuan guru untuk memberikan atau mentransfer ilmunya kepada anak-anak didik atau saat Bapak dan Ibu guru mengajar di kelas masing-masing. Nah, kemudian terkait dengan peningkatan kompetensi guru dengan belajar mandiri pada PNR. Nah, kemudian kami dari guru, Bapak dan Ibu sudah tahu guru itu sekarang tugasnya bertambah secara administrasi. Nah, namun dalam hal ini kami pun di sekolah ini untuk mendidik atau mengajarkan pada putra-putri Bapak dan Ibu selalu ingin meningkatkan diri sehingga betul-betul Bapak, anak-anak Bapak dan Ibu atau anak-anak kita semua lebih baik di kemudian hari dan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, kemudian dari kegiatan-kegiatan itu masukkan iklim keamanan satuan pendidikan. Kami melaksanakan seminar tentang kesehatan reproduksi sudah kami laksanakan kemarin kelas 4, 5 dan 6 mendatangkan dokter. Sudah berjalan. Kemudian yang kedua seminar tentang perundungan dan bahaya perundungan serta sanksi oleh pihak kepolisian. Kita sudah kerjasama dengan
Babinsa yang ada di Kelurahan Sebenyan. Selanjutnya sosialisasi dari Forum Anak Daerah Kabupaten Badung tentang perundungan. Ini sudah juga dari remaja atau yang berkomunikasi di Kabupaten Badung. Ini sudah kita datangkan, kemudian sudah kita laksanakan kegiatan. Kemudian dari semuanya itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kami mengadakan seminar pendidikan tentang fasilitasi evaluasi berbasis rapat pendidikan. Ini sudah terlaksana hari Sabtu yang lalu. Kemudian seminar pendidikan tentang perencanaan berbasis data. Ini semuanya untuk guru, untuk mengisi diri guru, untuk menyampaikan materi kepada siswa-siswa atau putra-putri kita di sekolah ini. Kemudian peningkatan kompetensi guru melalui PNM atau pelakuan memberikan belajar. Dan yang keempat, menyusun silabus atau tujuan pembelajaran. Ini adalah alat-alat yang dipakai oleh guru untuk menyampaikan atau mengajar setiap harinya. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang harus kita terapkan di sekolah. Kemudian, lihatkan tadi. Kemudian dari yang ini gambaran setelah apa yang saya jelaskan tadi. Ini ada beberapa rapat mutu pendidikan kita yang dulu. Nah, inilah dari kemampuan literasi, numerasi, kualitas pembelajaran, dari iklim pendidikan, iklim kebinekaan dan karakter. Itu sudah dijawab tadi dengan program-program yang tadi saya jelaskan itu berdasarkan ini rapat mutu pendidikan. Nah, terkait dengan itu kami minta juga kepada wali atau orang tua murid, mari kita sama-sama untuk mengadakan waktu kepada anak-anak kita atau mungkin cucu-cucunya mendampingi dalam proses belajar. Ini termasuk dengan literasi, numerasi, membaca, ada yang menulis, kita dampingi. Karena dari kelas 1 ada beberapa putra putri kita yang di sekolah ini masih kurang untuk membaca dan menulisnya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu putra putrinya yang kurang, kami minta ditambahkan lagi waktunya mendampingi sehingga putra putri kita bisa lebih lancar membaca dan menulisnya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Ini terkait dengan rapat mutu pendidikan ditayangkan di depan. Nah, kemudian dari kemampuan literasi membaca anak-anak kita itu di tahun ini turun 10,71%. Dan berarti masih ada anak-anak kita yang dalam membacanya masih kurang. Itu di literasinya. Nah, dari rapat mutu pendidikan. Rapat mutu pendidikan ini sudah muncul dari pusat. Begitu ada kegiatan di sekolah AMBK-nya itu langsung melalui digitalnya, komputernya langsung yang dijawab oleh siswanya langsung masuk ke pusat, kemudian datanya diolah langsung. Inilah kalau kita masih turun yang perlu diperbaiki. Ya. Saya secara intinya dari kemampuan atau dari rapat mutu pendidikan yang ada di sekolah kita, beberapa yang turun tadi. Nah, sekarang kami di sekolah mengajak pada Bapak dan Ibu wali murid betul mendampingi putra putrinya di rumah belajar mungkin beberapa 1 jam atau 30 menit untuk
meningkatkan kemampuan anak-anak di dalam baca, dalam menulis, dalam menyimak daripada isi bacaan tersebut. Itu sebenarnya intinya Bapak dan Ibu kami undang pada hari ini supaya tahu kemudian visi misi, kemudian apa yang kita kurang, apa yang sudah kita laksanakan. Sampai saat ini dari kekurangan itu kami beserta dengan staf Dewan Guru sudah melaksanakan, sudah mengadakan perbaikan untuk menutupi atau mengurangi kekurangan kita. Sudah kita laksanakan. Kemudian mungkin Bapak dan Ibu tidak bisa melihat, saya pun juga tidak bisa melihat dari sini, ya. Dan secara umumnya intinya seperti itu. Nah, sekarang ada dari beberapa program kemudian kita lanjutkan adalah peningkatan kompetensi siswa dalam membaca teks informasi. Atau bolehlah saya rangkumnya semuanya seperti tadi itulah kekurangan daripada peserta didik kita yang harus saya lakukan pengenjautan sehingga kekurangan ini bisa tertutupi. Kemudian Bapak dan Ibu bantulah Bapak dan Ibu atau dampingi saat-saat belajar di rumah. Itu aja intinya. Nah, kemudian selain ini dari gambaran-gambaran kekurangan-kekurangan dan sudah dibuatkan rencana kerja tahunan apa yang harus dilakukan untuk menutupi atau mengcover kekurangan-kekurangan ini sudah ada di rencana kerja tahunan. Nah, yang paling penting dalam hal ini dari rencana kerja ini ada yang bersumber dari dana BOS, kemudian ada yang tidak ada sumber dana. Karena kita di sekolah kan tidak bisa memungut dana, itu nanti ada masalah, nanti saya takut juga nanti ada permasalahan di kemudian hari itu terkait dengan hukum. Dan nanti kegiatan ini saya koordinasi dengan Bapak dan Ibu wali murid. Lanjut ke materi yang kedua. Nah, terkait dengan sekolah kita yang kemarin dinilai Adiwiyata Mandala, kita masuk ke dalam di Provinsi Bali kita dapat juara, kemudian kita akan menindaklanjuti atau melanjutkan ke tingkat nasional. Nah, sudah barang tentu di sini Bapak Ketua Komite atau beserta stafnya dan Bapak Ibu orang tua wali murid bagaimana peran sertanya. Ini Adiwiyata yang masuk dengan lingkungan sekolah. Kita buka saja semuanya. Dari Adiwiyata ini kita diberi support dana dari LPM sebesar 5 juta. Itu adalah untuk urusan kebun semua. Itu akan kita pergunakan. Kekurangan-kekurangan yang kemarin kita akan lengkapi sehingga di tingkat nasional sekolah kita ini dengan peran serta Bapak dan Ibu wali murid tidak mengecewakan. Itu saja. Saya selaku pelaksana dengan guru-guru di sekolah akan berusaha yang semaksimal mungkin, kemudian juga harus dibarengi dengan peran serta Bapak dan Ibu, orang tua murid dan komite. Nah, langkah-langkah yang berikutnya apa saja yang nanti akan kita kerjakan, yang kita akan perlukan, kita akan koordinasi dengan ketua komite. Dan dari data-data yang sudah masuk sudah dikirim dengan panitia Adiwiyatanya sudah masuk semuanya. Nah, kita tinggal tanggal 5 Pak Agung ya, kita menerima piagam penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Itu dipakai dasar kita nanti akan maju ke tingkat nasional. Kira-kira saya ke Bapak dan Ibu, kita akan ke nasional. Mau nggak ke nasional? Mau ya? Ya, jadi semuanya adalah dari peran serta Bapak dan Ibu orang tua dan murid. Nah, nanti pada waktu ada tim penilai yang datang ke sekolah kita, saya minta Bapak dan Ibu juga karena peran serta masyarakat. Nanti kalau diundang hadir ya, hadir. Nah, itu.
Terima kasih atas kesanggupannya. Nah, kemudian kira-kira apa yang bisa Bapak dan Ibu berikan masukan untuk kemajuan mutu pendidikan di sekolah kita bersama dengan Menteri Bapak dan Ibu. Nah, walaupun tidak ada sesi tanya jawab, tapi kan saya berikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kemajuan peningkatan mutu pendidikan di sekolah ini. Penjelasan implementasi kegiatan. Nah, rincian kegiatan yang lebih spesifik sebagai turunan dari kegiatan benahi apakah kegiatan membutuhkan biaya di sini, ya atau tidak. Dan kemudian yang di bawahnya pelaksanaan Kamis aksi literasi Semida Galaksi sudah saya sampaikan di hari Kamis dan setiap hari Kamis itu sana tidak membutuhkan biaya. Dan kemudian pembuatan mading sekolah setiap bulan di sana membutuhkan biaya ya. Itu dari guru. Dan kemudian pembuatan taman literasi siswa membutuhkan biaya. Ya. Kemudian lanjut dengan pengembangan kegiatan literasi dan numerasi siswa melalui media massa, cetak atau elektronik. Ya, semuanya asal guru. Lanjut pelaksanaan bimbingan bagi siswa kelas 5 untuk mengikuti AKM tidak memerlukan biaya. Itu sudah tugas guru untuk membimbing siswanya. Lanjut, kunjungan rutin setiap minggu 1 kali ke perpustakaan tidak membutuhkan biaya karena kita sudah punya perpustakaan yang ada di Latinbuan. Kemudian lanjut pelaksanaan kegiatan kotak sarapan pagi setiap seminggu 2 kali tidak membutuhkan biaya di sana. Kemudian lanjut pelaksanaan berbagi praktek baik bersama di komunitas belajar Kusmida ya. Kegiatan kompetensi guru dengan mempelajari model di PMF tidak perlu biaya. Lanjut penyusunan silabus dan tujuan pembelajaran ya, jelas membutuhkan biaya. Selanjutnya, peningkatan kompetensi guru dengan mempelajari modul TPM tidak. Pelaksanaan bimbingan bagi siswa kelas 5 untuk mengikuti AKM tidak membutuhkan biaya. Seminar pendidikan tentang fasilitasi evaluasi berbasis rapat pendidikan sangat membutuhkan biaya. Seminar pendidikan tentang pelaksanaan perencanaan berbasis data. Ya, ini sudah terlaksana. Nah, karena itu kami di sini merasa kurang, sehingga kami mendatangkan narasumber untuk menyampaikan atau berbagi tentang hal yang ini. Ya, di bawahnya. Ya, penyusunan silabus ada tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian seminar tentang kesehatan reproduksi dan cara hidup sehat. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan, sudah tercover semuanya. Seminar tentang perundungan dan bahaya perundungan serta sanksi oleh pihak kepolisian. Ya. Pelaksanaan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan. Sosialisasi dari Forum Anak Daerah Kabupaten Badung tentang anti perundungan, perundungan. Kemudian upacara bendera setiap hari Senin yang diikuti oleh siswa dan guru tidak membutuhkan biaya. Menyanyikan lagu wajib nasional setiap hari oleh siswa guru tidak. Peningkatan kompetensi guru untuk memahami sikap inklusif, toleran dan kesetaraan gender termasuk pendidikan
inklusif, disabilitas, lalu ditek tidak. Kemudian pengembangan kegiatan melibatkan orang tua atau wali keluarga pembelajaran melalui paguyuban kelas tidak. Ya. Kemudian pengembangan pembelajaran berbasis proyek masuk P5 yang zaman dulu disebut dengan keterampilan, sekarang P5 proyeknya ya. Lain istilah. Kemudian lanjut peningkatan kompetensi guru untuk pemahaman profil pelajar Pancasila, nalar krisis di PNM tidak biaya. Ya. Kemudian berdoa setiap hari sebelum dan sesudah pembelajaran, persembahyangan, purnama dan film serta hari raya keagamaan. Ya, tidak. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, iya, kita membutuhkan biaya di sana. Kemudian pengolahan daur ulang sampah. Tidak membutuhkan biaya. Kemudian peningkatan kompetensi guru untuk memahami karakteristik dan cara belajar peserta didik melalui seminar atau webinar. Tidak. Terakhir yang di bawah, pembinaan dan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan lewat KMD. Iya. Nanti ada beberapa dari program yang membutuhkan biaya dan yang tidak perlu biaya. Nah, kira-kira itu rencana kerja tahunan yang dibuat. Itu rencana kerja tahunan itu berdasarkan dari evaluasi level pendidikan, ada yang kurang, yang perlu kita perbaiki, harus kita programkan, harus kita punyakan, memiliki prioritas bagi yang kurang. Nah, kalau bisa untuk selanjutnya kita jauh meningkat apa yang disampaikan oleh Wakil Kementerian. Nah, ini pendanaan ini bersumber dari BOS, Bantuan Operasional Sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, kita terbuka dan sudah tahu untuk dana BOS itu kalau kita mengadakan kegiatan pajaknya luar biasa. Harus semuanya dengan pajak. Mungkin Bapak, orang tua, Ibu atau wali atau pengurus komite yang duduk di bidang pendidikan atau yang berkecimpung tahu persis semua. Kemudian dana BOS, bendahara BOS tidak pegang BOS, semuanya harus ditransfer sekali. Ada. Nah, mungkin kalau yang main-main, mungkin berdasarkan pengalaman, mungkin yang pegang dana BOS dulu itu mungkin ada yang keluar sedikit, nah sekarang tidak boleh. Harus semua apa yang dibeli, apa yang dikerjakan melalui transfer semuanya. Semuanya menggunakan rekanan. Tidak boleh sembarangan transfernya. Harus ada rekanan yang sudah ditunjuk. Nah, itu kegiatannya. Lebih aman. Kita sementara di SD nomor 2 Seminyak ini masalah keuangan aman semuanya. Karena setiap bulan saya evaluasi. Dari komponen yang mana yang belum dikerjakan yang sesuai dengan bulan atau periode. Dan tidak boleh melenceng. Kemudian perencanaan ini pun dianggarkan harus survei dulu, survei harga barang, dan sudah ada di listnya yang sudah ada. Tinggal klik di laptop, harga barang ini segini, begini harus masuk. Tidak ada pembuatan rencana program dengan penganggaran itu yang semena-mena. Nah, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, wali murid dan komite terkait dengan pertemuan pada hari ini. Ada visi dan misi, kemudian rencana kerja tahunan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dari orang tua murid, kalau ada yang bertanya silakan. Nah, kemudian saya titip pesan untuk kami guru-guru dan staf dewan guru yang ada di SD 2 Seminyak ini, menitipkan diri kepada Bapak dan Ibu
andai kata dalam kegiatan kami sehari-hari mendampingi putra putri bapak dan ibu, ada yang perlu disampaikan saja, jangan takut. Kalau bapak dan ibu, oh bapak ibu gurunya begini, tidak berani menyampaikan, nanti anak saya akan bisa di-blacklist, tidak ada hal yang seperti itu. Mari kita sama-sama, bapak dan ibu selaku masyarakat melalui komite, kalau memang kami memang ada keterlibatan di sekolah mendidik putra putri bapak dan ibu, disampaikan saja, tidak ada masalah. Jangan takut putra putri bapak dan ibu akan dibenci oleh ibu. Kami di sekolah tidak menerapkan sistem membenci, kita bersama-sama. Kemudian bapak dan ibu, orang tua wali murid, anak kami ada sekarang 180-an ya. Itu adalah semua anak kami. Kami tidak pernah membedakan anak si A, anak si B, anak saya, mungkin tidak. Semuanya sama. Walaupun ada beberapa anak yang masih perlu penanganan khusus, kemudian guru-guru kami dengan sabar. Mungkin kan kelas 1 ada yang masih kadang-kadang sudah pulang, wali kelasnya ibu ketut, pasti tinggal di meja di sana, didampingi apa yang kurang. Kalau nyusun huruf yang kurang, penanganan huruf kurang, membaca kurang, pasti didampingi. Mungkin bapak dan ibu yang merasa anaknya masih kurang, pasti telat ya pulangnya, karena sering didampingi oleh. Itulah tambahan-tambahan kami, hati nurani kami itu mendidik putra putri bapak dan ibu selaku anak sendiri. Bagaimana usaha kami di sekolah agar apa tadi yang disampaikan, rapat mutu pendidikan itu bisa lebih meningkat. Tidak ada perbedaan anak si A si B. Kami di sekolah dengan jumlah 17 personil memiliki 180-an anak. Jadi kalau sudah di rumah, silakan bapak dan ibu yang punya. Selama di sekolah, kamilah yang bertanggung jawab. Nah, kemudian ada saran lagi dari pecalang ya, dari kelurahan. Makanya begitu masuk pintu di timur kami tutup, pintu di sebelah selatan juga kami tutup untuk menghindari nanti. Kemudian ingat juga, kalau anak-anak yang belum dijemput, jangan coba-coba keluar dan jangan mau dijemput dengan orang yang tidak dikenal. Tetap itu kami sampaikan. Tetap was-was. Nah, kadang-kadang guru-guru atau teman-teman kami yang di sekolah ini duduk di pinggir itu semuanya mengawasi putri bapak dan ibu bermain di halaman, kemudian pulang sekolahnya juga sama. Dia dipantau oleh CCTV di kantor. Itu semua di halaman ini terekam semuanya. Jadi ada anak yang usil, anaknya nangis, ngadu si ini, si itu, kelihatan di semua di sana siapa yang mendahului. Ada. Kita sama-sama memiliki prinsip rasa kasih sayang kepada semua. Itu aja prinsipnya. Sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang berlalu di luar batas-batas untuk mendidik kepada istri bapak dan. Nah, sekarang ada yang perlu disampaikan bapak dan ibu, silahkan. Terbuka saja semuanya. Tapi memang ada yang di luar jalur, biar bisa diperbaiki. Kalau memang kita di sekolah ada yang bapak ibu guru yang keluar jalur, bapak ketahui tetapi tidak mau disampaikan, kita tidak tahu. Kita kan menilai diri kita itu pasti baik semuanya. Tidak ada yang menilai dirinya jelek, pasti baik dan benar semuanya. Kecuali dengan masyarakat. Untuk mendidik anak-anak dengan kami punya lembaga dinas pendidikan, kami tidak pernah takut dengan yang kelihatan. Administrasi kami yang takut adalah masyarakat ini. Dia yang akan memantau semua proses perjalanan pendidikan di sekolah. Makanya kita harus kerjasama. Kalau memang ada yang kurang, disampaikan. Kalau kami dari pihak sekolah, kalau ada yang kurang, kami sampaikan kepada komite. Pak, Ibu, ketua komite atau pengurus komite, kami kurang begini, harus melengkapi. Yang bergerak itu adalah komite, bukan kami. Misalnya, seperti tahun yang kemarin, kami kekurangan tanaman karena kebun kami gersang. Koordinasi dengan wali murid masing-masing, mampu tidak seperti ini kira-kira. Akhirnya banyak tanaman. Tapi kebetulan tanaman yang dikirim kemarin itu mungkin rasanya sudah berkurang banyak sekali. Karena tanaman itu adalah tanaman apa namanya yang musim kering ya adanya. Ya.
juga hanya kepada tukang kebunnya yang jualan tanaman itu, ini memang susah Pak, tidak terlalu lama hidupnya, hanya sementara saja. Mungkin kita juga hanya tidak lama kan, sementara juga di dunia ini. Mari kita berbuat yang terbaik untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain juga. Jangan berbuat baik untuk diri sendiri, tapi berbuat tidak baik untuk orang lain. Sama-sama, orang lain juga sama, diri kita sendiri juga sama. Nah itu Bapak dan Ibu ada lagi? Belum ada, cuma ketua komite aja tadi. Ada yang perlu disampaikan, jangan takut-takut, biasa saja. Dari komite ada yang bisa, silahkan. Swastiastu Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru terutama, kemudian Bapak Ibu orang tua siswa. Saya sedikit berbagi pengalaman Pak ya, selama anak saya di belajar K. Yang nomor 3 masih SD di sini, itu sempat waktu kelas 2 mogok sekolah. Itu karena ada satu pelajaran yang dia nggak ngerti, nggak paham, sehingga melapor ke saya nggak mau sekolah. Jadi saya nggak bicaranya keluar, saya cari solusi, yaitu langsung menemui gurunya. Jadi kalau sudah kita ada masalah apapun itu tentang anak, saya langsung komunikasikan ke guru, dan luar biasa guru-gurunya memberikan jawaban yang membantu untuk anak saya mau sekolah lebih giat lah. Mungkin itu berbagi pengalaman saya. Terima kasih. Dan sukses juga untuk Bapak Ibu guru yang mengajar, itu udah luar biasa. Mereka memberikan respon langsung, itu memang langsung Bapak Ibunya. Jadi nggak menunda-nunda, langsung diberikan komentar. Kemudian anak saya dibimbing, sehingga setelahnya itu udah mulai biasa lagi sekolah. Itu sukses. Mungkin Bapak Ibu ada, silakan. Bapak Ibu yang lainnya punya pengalaman, inilah yang kita minta. Bapak dan Ibu kalau punya masalah anak dengan guru, mungkin dengan teman anak dengan anaknya, lebih baik datang ke sekolah, cari ibu tempat ibu tadi. Jangan di luar dulu begini, nanti setelah itu tidak tahu akan masalahnya, besoknya datang ke sekolah, mohon maaf Bapak Ibu guru, saya salah ya, tapi hal yang demikian. Mari kita dari hati-hati lah anak-anak kita. Ada lagi? Ada yang disampaikan. Pak ada? Pak Betan? Terima kasih atas kesempatan. Saya ingin mengucapkan terima kasih Pak, karena saya jujur, saya orang anakku yang kelas 6 SD di sini sekarang, dan yang ketiga sekarang kelas 1. Saya bangga bisa hadir di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak untuk semuanya yang telah menerima saya bisa hadir di tempat ini. Saya bangga, terima kasih Pak. Terima kasih untuk semuanya. Itu aja dari saya. Terima kasih Bu, dari manapun, ini kan sekolah nasional berhak untuk mendidik putra putri bangsa dimanapun berada. Kalau ada masih kesempatan, kalau masih terwujud, misalnya kalau di kelas 1 kalau sudah penuh, mohon maaf juga karena gini, karena kebetulan kelas 1 itu kaminya masih bisa. Mungkin ibu pindahan anaknya yang kelas ya, mungkin ditolak itu karena formasi kelasnya kalau sudah 28 maksimal tidak bisa diisi lagi Bu ya. Ya itu maksudnya ditolaknya. Kemudian kalau ibu juga memindahkan putra putri ibu ke sini kalau sudah 28 satu kelasnya, kami juga mohon maaf tidak bisa menerimanya karena tidak ada muridnya, tidak bisa masuk kan begitu ya. Kalau sudah masih bisa terisi, kami siap menerima dari manapun ya. Terima kasih Ibu untuk punya.
menyampaikan keluh kesahnya. Bapak Mentan? Nah, Bapak dan Ibu, orang tua wali murid, guru dan komite, karena kita sudah berbagi sharing pengalaman apa yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi, itu adalah pengalaman Bapak dan Ibu kesehariannya selama putra putri Bapak dan Ibu ada di SD nomor 2 Seminyak ini. Nah, kemudian kalau tidak ada pertanyaan dan masukan lagi, kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi ketekunannya selama kita adanya sharing dari pagi hari ini sampai menjelang siang ini. Dan dengan akhir kata, lagi sekali saya mengucapkan terima kasih, dan pertemuan pada hari ini saya tutup dengan Prabu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.